Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah membawa Yalao dan meninggalkan Hall of Soul, kelompok Xiaoyan telah tiba di sebuah dataran terpencil yang sangat luas dan tak berujung. Zian, kau baik-baik saja? Dokter peri kecil buru-buru bertanya ketika dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Zian. Zian menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu menyala di tubuhnya dan segera dia mulai menyusut perlahan. Dalam sekejap mata dia telah kembali menjadi gadis kecil sebelumnya. Bukan apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Kau harus melihat kondisi Xiaoyan terlebih dahulu, ucap Zian. Segera Feng Zunze di sampingnya memegang denyut nadi dari Xiaoyan. Ekspresinya menjadi semakin jelek setelah penyelidikan mendalam. Sementara semua orang benar-benar terdiam. Cincin hitam gelap di jari Xiaoyan bergetar dan tubuh ilusi Yalao bersinar dan muncul. Dia meraih denyut nadi Xiaoyan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Dia dengan dingin berkata, "Hantu tua Zaixing, taktik yang sangat keji," ucap Yalao. Orang tua, Feng Zunze meratap saat melihat teman lamanya saat ini. Namun sekarang bukanlah waktu untuk membalas dendam. Yang paling penting sekarang adalah luka di tubuh Xiaoyan. Tuan Yalao, bagaimana luka Xiaoyan? Wajah cantik dokter peri kecil sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya semuanya telah hancur dan 70% tulangnya telah patah. Jelas hantu tua Zaixing memberinya pukulan yang sangat kejam, ucap Yalao dengan rendah. Segera wajah dokter peri kecil menjadi lebih pucat ketika dia mendengar kata-kata Yao Chen. Tubuhnya yang halus akan runtuh ketika Zian di sisinya buru-buru mendukungnya saat melihat ini. Cedera yang sangat serius. Tian Huazunze dan Xiongzhan bertukar pandang satu sama lain sebelum mendesah pelan. Dengan paksa menerima telapak tangan kekuatan penuh dari seorang ahli di puncak kelas Daozun bintang 5, lupakan tentang Xiaoyan. Bahkan mereka berdua kemungkinan akan kehilangan nyawa saat itu juga. Masih ada beberapa metode kan? Bukankah kau dikenal bisa menyelamatkan seseorang selama orang itu masih punya nafas? Ucap Feng Zunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat semua orang memiliki wajah berkabut gelap. Pada saat ini ekspresi Yalao muram. Jelas dia tidak bisa menerima kenyataan dari kondisi muridnya yang sangat menyedihkan ini. Tenang dulu, Xiaoyan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Yang paling penting sekarang bukanlah membalas dendam, tetapi menyelamatkan Xiaoyan, ucap Feng Zunze. Yao Chen juga menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar ini. Kau harus berpikir dengan baik tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemismu, kau seharusnya memiliki beberapa solusi, ucap Feng Zunze. Melihat Yalao memfokuskan pikirannya dalam melakukan pemeriksaan yang mendalam, semua orang di sampingnya juga tidak berani membuat suara dan mengganggunya. Setelah beberapa saat, Yao Chen yang matanya tertutup tiba-tiba terbuka. Dia dengan lembut berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang aku bayangkan. Mendengar ini, dokter peri kecil dan yang lainnya menghela nafas lega. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Feng Zunze juga bertanya sambil merasa bersuka cita. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zaixing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun dia berhasil menahannya dengan paksa. Apalagi ada api surgawi yang menjaga hatinya. Makanya itu tidak benar-benar fatal, ucap Yalao membelai janggutnya dan berkata perlahan. Selain itu, bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka, ucap Yalao. Maksudmu 3000 Burning Flame? Tanya dokter peri kecil. Ya, 3000 Burning Flame dikenal sebagai nyala api abadi. Anak kecil ini telah menelan dan memurnikannya. Dia juga memiliki karakteristik khusus semacam ini. Selama 3000 Burning Flame tidak dipadamkan, luka di tubuhnya akan perlahan pulih. Tidak peduli seberapa parah itu, ucap Yalao mengangguk dan berkata. Namun dia saat ini sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3000 Burning Flame secara otomatis diaktifkan. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu,
Kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat luar biasa. Hanya dengan begitu mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihan, ucap Yalao. Kekuatan bintang. Feng Zunze tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Hahaha, ayo pergi ke pavilion bintang jatuh. Kau lupa bahwa tempat di mana pavilion bintang jatuh dibangun pada awalnya adalah meteoroid dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih terkumpul di sana tanpa hamburan. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk Xiaoyan memulihkan diri, ucap Feng Zunze lagi. Segera sukacita melintas di mata Yalao saat mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat yang bagus itu. Dengan bantuan meteoroid itu, nyawa anak kecil ini bisa dianggap diselamatkan, ucap Yalao tertawa pelan. Namun karena lukanya yang serius, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihannya. Kemungkinan di masa depan, kekuatannya akan terhenti dan tidak mampu untuk maju, ucap Feng Zunze. Hahaha, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Datanglah dan rasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah kau dapat menemukan sesuatu yang familiar, ucap Yalao tertawa. Feng Zunze terkejut. Dia mengulurkan tangannya saat dia diberitahu dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru terkejut. Ini pil naga misterius Yin Yang. Yalao tersenyum dan mengangguk. Untungnya kami mendapatkan satu pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Jika tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Hahaha, sungguh merupakan berkah yang besar. Kali ini anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah dan menerobos ke kelas Daozun, ucap Feng Zunze. Ini akan tergantung pada keberuntungannya, ucap Yalao tersenyum dan mengangguk. Sekarang kita harus segera kembali ke pavilion bintang jatuh. Masih ada jarak ke pavilion bintang jatuh, oleh karena itu kita tidak dapat menunda lebih lama lagi. Ya, aula cabang telah dihancurkan dan Hall of Soul kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Medan pavilion bintang jatuh unik dan tersembunyi dengan baik. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus, ucap Feng Zunze. Selanjutnya setelah berkemas sebentar, mereka dengan cepat bergegas menuju area di mana pavilion bintang jatuh berada. Pavilion bintang jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara 4 pavilion, tetapi juga yang paling misterius. Pada saat ini wilayah Pil berada pada jarak terjauh dari wilayah selatan. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yalao, mereka telah menghabiskan waktu hampir setengah bulan sebelum benar-benar memasuki batas wilayah selatan. Pavilion bintang jatuh terletak di dalam pegunungan langit bintang. Hahaha, tempatnya agak unik. Jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seorang elit Daozun tidak akan bisa memasukinya, ucap Feng Zunze juga menghela nafas lega saat dia menyaksikan pegunungan hijau subur yang familiar. Pegunungan langit bintang, sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi tempat ini, ucap Yalao memandangi pegunungan yang terus-menerus dan menghela nafas. Pavilion bintang jatuh didirikan oleh kami berdua saat itu. Namun kau akhirnya menjadi pemimpin yang absen. Semuanya dilakukan olehku. Itu telah menyebabkanku berakhir dalam keadaan yang mengerikan, ucap Feng Zunze menggelengkan kepalanya saat berkata. Hahaha, aku tidak suka hal-hal seperti ini. Saat itu aku telah mendirikan pavilion bintang jatuh ini karena aku hanya sedikit tertarik, ucap Yalao tertawa. Feng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Setelah itu dia berbalik dan melambai ke arah semua orang. Selanjutnya dia bergegas menuju pegunungan. Mata mereka menyapu ke segala arah, tetapi mereka akhirnya menemukan bahwa tempat ini masih merupakan hutan hijau yang subur. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan apapun. Itu benar-benar hanya lautan pepohonan biasa. Hahaha. Ini adalah formasi bintang jatuh hebat dari pavilion bintang jatuh. Formasi yang hebat ini bukanlah buatan manusia. Sebaliknya itu terbentuk secara alami, ucap Feng Zunze sedikit tersenyum.
Segera sebuah batu giok tua muncul di tangannya. Setelah itu dia terbang dan tampak cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Cahaya menyebar dan ruang di depan akhirnya benar-benar berubah secara bertahap. Itu membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun kelompok dokter peri kecil. Ayo pergi. Di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari paviliun bintang jatuh. Ucap Feng Zunze tersenyum dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial yang besar itu. Setelah semua orang masuk, pintu spasial besar itu akhirnya menjadi tidak terlihat lagi. Pada saat ini dunia di depan mereka tampaknya telah melewati waktu yang tiba-tiba berubah. Lautan pepohonan yang awalnya tak berujung saat ini memiliki gunung tinggi yang muncul. Ada beberapa bangunan yang bisa dilihat di puncak gunung. Ini sebenarnya adalah alam yang tercipta dari kekuatan bintang meteorit. Hahaha, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh Daoseng elit itu. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan sebuah kota. Ucap Feng Zunze tertawa. Namun karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangatlah hebat. Bahkan seorang elit Daozun akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga takjub saat mendengar ini. Hanya Zian yang melengkungkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki suatu misteri ketika dia melihat dari luar tadi. Tentu saja dia adalah satu-satunya di kelompok ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Segera setelah semua orang muncul di dunia ini, lebih dari selusin burung bango putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia yang berdiri di atas derek itu. Sosok hijau yang memimpin mereka bergegas. Setelah itu sosok itu muncul di depan semua orang. Sosok ini adalah Mu Qingluan yang pernah ditemui Xiaoyan sekali. Guru, Mu Qingluan menghela nafas lega saat melihat bahwa orang yang datang adalah Feng Zunze. Dia melambaikan tangannya dan meminta bango putih yang tertinggal di udara untuk segera mundur. Iya, Feng Zunze mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu dia menunjuk ke arah Yalau di sampingnya dan berkata, "Cepat datang dan sapa kepala paviliun dari paviliun bintang jatuh kita." Ucap Feng Zunze. Mu Qingluan terkejut saat mendengar ini. Dia melirik Yalau dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte tersebut. Segera dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Qingluan menyapa kepala aula. Yalau tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Orang tua, kau sengaja mencoba mempermalukanku," ucap Yalau. "Hahaha, kau awalnya adalah kepala aula paviliun bintang jatuh. Bagaimana itu bisa mempermalukanmu?" ucap Feng Zunze tersenyum. Dia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, "Dengan Yao Zunze di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati." Yao Zunze, hati Mu Qingluan cukup terguncang ketika mendengar kata-kata ini. Nama Yalau saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di dataran tengah. Dia terkadang mendengar Feng Zunze menyebut-nyebut tentang dia. Namun dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa bertemu dengannya secara langsung hari ini. "Lupakan, jangan dengarkan orang tua ini berbicara omong kosong. Mari kita selesaikan Xiaoyan dulu," ucap Yalau melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Qingluan bergerak ketika dia mendengar ini dan melihat Xiaoyan yang berada di punggung Xiaozan. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia melihat yang terakhir berlumuran darah segar hanya dengan nafas tersisa. "Ayo pergi." Anak kecil ini terlibat dalam bentrok langsung dengan bintang 5 Daozun. Meskipun salah satu lengan Daozun itu patah, tetapi dia juga dipukuli hingga terluka parah. Ucap Feng Zunze menghela nafas dan menjelaskan. Kepala Mu Qingluan di sampingnya mulai berdengung ketika Feng Zunze menghela nafas panjang. Dia menatap Xiaoyan dengan cara tertegun. Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang elit Daozun. Selain itu seseorang yang telah mencapai level bintang 5 Daozun. Kekuatan ini adalah yang sesuatu bahkan gurunya Feng Zunze belum mencapainya. Terlebih lagi hal yang benar-benar menyebabkan sudut mulutnya berkedut adalah bahwa orang ini bahkan telah mematahkan salah satu lengan pihak lain.
Ini benar-benar gila. Setelah beberapa saat, Mu Qingluan memimpin kelompok itu untuk naik ke puncak gunung. Setelah itu dia mematuhi instruksi Feng Zunze dan mengatur agar dokter peri kecil dan yang lainnya beristirahat. Setelah menenangkan kelompok dokter peri kecil untuk beristirahat, Yalao dan Feng Zunze menggendong Xiaoyan lalu bergegas ke gunung belakang. Sesaat kemudian, menara batu hitam gelap muncul di depan mata mereka. Meskipun tampilan luar menara batu itu jelek, pilar batu ini adalah tempat dengan kekuatan bintang terkuat di area ini. Setelah memasukinya, terlihat panggung batu. Ini adalah tempat berkumpulnya kekuatan bintang-bintang. Segera Feng Zunze menempatkan Xiaoyan dengan hati-hati di atas panggung batu. Ketika tubuh Xiaoyan baru saja terbaring di atas panggung batu, gelombang kekuatan bintang yang padat menyebar keluar dari platform batu itu. Setelah itu dia terus berkumpul di tubuhnya. Nyala api ungu coklat melingkar dan naik pada saat ini. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Feng Zunze dan Yalo bersukacita bukannya terkejut saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini 3000 Burning Flame semakin padat. Dengan demikian, luka Xiaoyan akan pulih dengan cepat. Panggung bintang jatuh ini memang tidak buruk. Ucap Yalo menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan lembut, "Hahaha, tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, 3000 Burning Flame tidak akan pernah padam. Xiaoyan juga akan sembuh total dari luka-lukanya." Ucap Feng Zunze tertawa. Yalo mengangguk dengan lembut. "Ayo pergi, biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa penyembuhan ini kemungkinan besar akan lama dan kita hanya bisa menunggu." Ucap Yalo. "Lamanya waktu yang dibutuhkan tidak masalah. Anak kecil, hati-hati. Guru masih menunggumu untuk membantuku memperbaiki tubuh." Ucap Yalo tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, tempat ini menjadi sunyi senyap setelah kedua orang ini telah keluar. Hanya nyala api ungu coklat yang menyala dengan ganas tanpa lelah. Xiaoyan yang berada di dalam nyala api seperti Phoenix yang mandi di dalam nyala api menunggu saat dia akan dilahirkan kembali. Pada saat ini kedatangan kelompok Yalo tidak diragukan lagi menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi sangat hidup. Para murid di dalam pavilion bintang jatuh dan bahkan beberapa sesepuh sangat ingin tahu tentang kepala pavilion yang hanya ada dalam legenda ini. Yalo hanya bisa tersenyum pahit menghadapi situasi seperti itu. Adapun Feng Zunze, dia menghela nafas di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Yalo tidak menolak apapun. Dia selalu berpikir bahwa pavilion bintang jatuh adalah milik Yalo di dalam hatinya. Selama tahun-tahun ini, dia hanya membantu yang terakhir mengelolanya. Sekarang setelah Yalo kembali, dia secara alami perlu mengembalikannya. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, Feng Zunze juga mengirim orang untuk menyelidiki tentang Hall of Soul. Namun tidak ada berita tentang aktivitas besar dari Hall of Soul. Yalo dan Feng Zunze terkejut dengan situasi ini. Mengingat karakter dari Hall of Soul, mustahil bagi mereka untuk bertahan begitu lama tanpa mengambil tindakan. Tampaknya harus ada sesuatu yang menahan anggota Hall of Soul, menyebabkan mereka hanya dapat sementara mengesampingkan masalah ini. Pavilion bintang jatuh saat ini bukanlah tandingan Hall of Soul. Jika mereka memulai perang sekarang, pavilion bintang jatuh akan mengalami pukulan serius. Waktu mengalir. Dalam sekejap mata 1 bulan lagi telah berlalu. Xiaoyan yang berada di dalam menara batu masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan. Namun wajah Xiaoyan yang awalnya pucat dan tidak berdarah, saat ini secara bertahap menjadi merah. Nafasnya juga menjadi normal. Dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Semua ini menunjukkan bahwa luka di dalam tubuh Xiaoyan saat ini secara bertahap telah pulih. Kebangkitannya hanyalah masalah waktu. Selama 1 bulan ini, kelompok dokter peri kecil juga mengambil posisi tetua di pavilion bintang jatuh setelah Feng Zunze mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun mereka hanya tamu tetua, mereka setidaknya ditarik ke sisi pavilion bintang jatuh. Tianhuo Zunze juga menyetujui undangan Feng Zunze setelah ragu-ragu selama beberapa waktu.
Bagaimanapun, saat ini tidak ada tempat baginya untuk pergi. Itu juga bagus baginya untuk menemukan tempat untuk menetap. Zian sifatnya menyenangkan. Kesepakatannya dengan Feng Zunze sepenuhnya berdasarkan keinginannya. Selain itu, dengan bergabungnya dia, Xiongzhan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan dia memaksanya. Feng Zunze dan sesepuh Pavilion Bintang Jatuh tersenyum bahagia di hadapan kelompok yang kuat ini yang bergabung dengan mereka. 3 ahli kelas Daozun bergabung bersama mereka. Jelas bobot ini cukup kuat. Hanya ini saja kemungkinan besar akan menyebabkan Pavilion Bintang Jatuh melompat dan benar-benar menjadi puncak dari 4 pavilion. Waktu setengah tahun berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Namun Xiaoyan masih belum terbangun. Meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi di dalam tubuhnya menjadi semakin baik, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Selama periode waktu ini, gunung belakang telah diberi label sebagai tanah terlarang di Pavilion Bintang Jatuh. Selain kelompok Feng Zunze, bahkan sesepuh Pavilion Bintang Jatuh dilarang masuk. Situasi ini secara alami menarik keingintahuan semua murid Pavilion Bintang Jatuh. Namun setelah banyak penyelidikan, mereka hanya menyadari bahwa ada seorang pemuda bernama Xiaoyan di Menara Batu yang sedang memulihkan diri sambil melakukan retret. Scene berganti. Pada saat ini di wilayah barat laut benua Daoqi Kekaisaran Jiama, kota suci Jiama, setiap warga Kekaisaran Jiama sadar bahwa penguasa sejati kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran Jiama. Sebaliknya itu adalah aliansi, dan aliansi ini disebut aliansi Yan yang didirikan oleh Xiaoyan. Di aula besar yang megah dan menjulang tinggi di tengah kota suci Jiama, terlihat seorang wanita yang mengenakan jubah cemerlang. Dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Sosok wanita ini sangat mempesona. Pada saat ini, wanita ini sedikit mengeringit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan yang cerah dan sosok kurus berlama-lama di matanya. Sepertinya sudah 5-6 tahun. Xiaoyan, kau telah berjanji pada ratu ini bahwa kau akan kembali. Jika kau mengingkari kata-katamu, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping bahkan jika kau mati. Wanita yang menyihir itu mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit melintas di mata cantik yang dipenuhi dengan daya pikat. Ibu, suara lembut yang tidak biasa tiba-tiba terdengar dari belakang wanita yang memikat ini, sementara dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi sedingin es di wajah wanita yang menyihir ini segera menghilang saat mendengar suara ini. Semacam senyum indah yang bahkan Xiaoyan belum pernah lihat sebelumnya muncul. Setelah itu dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah asal suara itu. Tempat di mana suara itu berasal adalah tangga batu. Pada saat ini ada seorang anak berusia 2 tahun atau lebih di atas kaki kecilnya yang telanjang. Hal yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa anak kecil ini berdiri setengah inci dari tanah tanpa pijakan apapun. Berdiri di udara kosong. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh elit Daozong. Ukiran batu giok seperti wajah kecil gadis itu membuatnya tampak seperti boneka porselen yang sangat indah. Itu menyebabkan orang-orang begitu menyukainya, sampai-sampai tidak bisa membiarkannya pergi. Sepasang mata cerdas hitam pekat tampak sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika wanita itu melihat ke atas, pakaian anak kecil itu bergoyang dan seekor ular kecil berwarna 7 keluar dari balik pakaiannya. Setelah itu dia diletakkan di atas lengan kecil anak yang lembut dan putih itu. Dia mendesis dan menjulurkan lidah ularnya. Dari kemunculan ini, secara mengejutkan persis sama dengan 7 warna surga menelan piton saat itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.